Om Swastiastu, Assalamualaikum. Izinkan saya bertanya. Saya tidak cantumkan namanya karena ini privasi ya. Saya pemeluk agama Islam, tapi soal hakikat saya tidak pilih-pilih soal agama. Ini ciri-ciri jiwa-jiwa semesta ini. Kenapa hidup saya selalu dalam masalah, padahal ibadah saya ketat. Segala cara sudah saya lakukan, termasuk tarekat, tirakat. Tetapi masih saja masalah datang bertubi-tubi, seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini ada kaitannya dengan karma? Jadi kalau itu adalah karma saya, bagaimana cara membayar karma biar lunas? Baik, saya tanggapi. Jadi pertanyaan bagus. Pertanyaan ini mungkin mewakili dari beberapa pertanyaan teman-teman yang menghadapi masalah yang sama. Jadi saya teringat puluhan tahun yang silam. Jadi ketika membaca pertanyaan bapaknya ini, ingat ketika saya mengalami kesusahan ya. Selama 8 tahun lebih saya pernah mengalami itu ya. Sampai-sampai di mana ada pura yang dikatakan pingit atau sidi ya, saya pasti datang ke sana memohon petunjuk dan mohon bantuan terus, dan itu saya lakukan berulang-ulang dari tempat pura ke pura yang satu ke pura yang lainnya. Nah, itu karena kita dalam kondisi keadaan situasi kejepit, jadi ketakutan tentang hal-hal tempat-tempat angker itu sudah saya abaikan. Nah, ketika menginjak 10 tahun kemudian ya, saya mendapatkan wangsit ya. Jadi saya katakan wangsit. Nah, jadi intinya kamu harus jalani hidup ini karena itu adalah bagian dari karmamu. Kamu harus bayar dan kamu harus tuntaskan. Nah, setelah itu saya berpikir dan tidak menyesali apa yang saya lakukan sebelumnya selama bertahun-tahun ya, tidak menyesali karena itu adalah proses kehidupan dan proses saya belajar gitu. Jadi ternyata saya cari poinnya sekali ya. Ternyata kalau kita sedang menjalani pala karma kita atau hasil dari perbuatan kita di masa lalu, muatan karma buruk kita yang masih tersisa ya, dan kita harus membayarnya. Kalau memang belum lunas, belum semuanya terbayar, kita harus jalani sampai tuntas. Jadi tidak salah kalau orang-orang kata bijak, orang-orang suci itu mengatakan kita di kehidupan saat ini kita sedang menjalani karma. Itu benar sekali. Jadi ketika kita sedang menjalani pala karma kita, nah, siapapun tidak akan bisa menolong. Maka dari itu, timbunan atau muatan karma buruk di masa lalu ini kita harus bayar, kita harus tuntaskan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membayar hutang-hutang karma kita di masa lalu. Nah, itu pertanyaannya. Itu yang saya lakukan dulu di dalam meditasi, itu yang selalu saya tanyakan biar nanti utang karma buruk saya itu cepat lunas.
salah satunya adalah berserah diri. Berserah diri sepenuhnya dengan kekuasaan Tuhan. Jangan lagi meminta-minta. Semakin kita banyak meminta, kita akan menambah hutang. Ya. Yang pertama berserah diri. Yang kedua, rajin bersembahyang. Yang teratur dan tekun. Ya. Rajin bersembahyang yang teratur dan tekun. Disiplin. Jadi di sini kedisiplinan. Di dalam sembahyang, sekali lagi, jangan memohon apapun. Seperti yang cara di awal itu berserah diri. Serahkan semuanya kepada Sang Penguasa hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik. Ini adalah jalan penembusan. Berbuat baik itu di dalamnya ada sedekah. Apapun yang konteksnya ke jalan kebaikan, lakukan. Jangan berharap imbalan. Jangan pamrih. Ya. Itu kuncinya. Jadi lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, swadharma kita sebagai manusia. Jadi kalau kita hanya rajin sembahyang tetapi mengabaikan kehidupan sosial, ini juga tidak akan seimbang. Maka di dalam kitab suci, pustaka suci Serasa Muscaya, salah satu penembusan karma buruk di masa lalu adalah berbuat kebajikan. Nah, itu yang dikatakan di dalam pustaka suci. Kemudian ketika kita berbuat kebaikan, jangan berharap imbalan. Di dalam pustaka suci Bhagavad Gita juga dikatakan, karma yevadir karaste ma palesu kadacana ma karma pala iturbur mate sanggu setelah karmani. Nah, artinya ketika kita berbuat tindakan, ya, melakukan tindakan, jangan melihat pahala sebagai motif kita melakukan perbuatan. Itu sama saja kita bukan membayar utang-utang karma masa lalu, tetapi kita membuat lagi karma-karma yang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat, jangan berbuat merugikan orang lain, baik itu menipu, ya, berbuat yang tidak baik, pokoknya apapun yang berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak baik, jangan dilakukan. Ya, jadi itu nanti kita akan menambah lagi karma-karma buruk. Sedangkan dari kelahiran kita sudah membawa muatan yang begitu berat, ya, yang begitu berat. Jangan lagi menambah muatan yang baru sehingga muatan ini akan bertambah. Nah, lakukan tirakat itu penting. Itu kalau secara Muslim tirakat. Kalau secara Hindu, lakukan sadhana, ya, praktek spiritual seperti melakukan upawasa atau puasa, tapa brata, itu penting sekali. Ini salah satu mengikis timbunan karma buruk di masa lalu. Ya. Itu. Jadi lakukan keempat hal ini untuk melunasi, membayar hutang-hutang karma kita di masa lalu. Ini sangat erat sekali, makanya sehebat apapun kita berusaha, sekuat apapun kita melakukan sadhana, baik itu sembahyang, berdoa, kalau, ya, timbunan ataupun muatan karma buruk kita di masa lalu itu masih, ya, masih melekat, masih kita bawa, belum steril, ya, belum nol,
selama itu kita akan terus menemui musibah, masalah, ya, yang lebih parah lagi, ya, kena tipu, ada yang memfitnah dan sebagainya. Itu akan terus mengalami seperti itu. Maka dari itu, lakukan ini dulu, ya. Nah, jadi itu semoga dengan menonton video ini, ya, kita menjadi lebih kuat, ya, secara mental, teguh secara iman, kemudian tidak putus asa menjalani hidup. Percayalah bahwa semua ada jalan keluar, asalkan kita mau berusaha, baik usaha lahiriah maupun batiniah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, berbagi saran, ya. Jadi intinya satu adalah keberserahan, kemudian kita sebagai insan Tuhan jangan lupa sembahyang, itu adalah kewajiban kita. Kemudian berbuat baik, ya, berbuat baik, dan jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu saja. Jadi itu adalah jalan penembusan. Kemudian ingat, sangat penting juga melakukan tirakat kalau mungkin secara Muslim. Kalau secara Hindu melakukan sadhana, ya, tapa berata, upawasa atau puasa, itu sangat penting, ya, sangat penting. Itu saja saran saya, semoga bisa diamalkan, ya, dengan baik. Intinya jangan stuck, jangan berhenti. Kalau berhenti, Tuhan pun akan diam, tidak mau membantu. Jadi kalau kita berserah, pasrahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Ya, salam rahayu, semoga bermanfaat, ya. Semoga segala kesusahan dapat kita atasi. Salam rahayu, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.